Salam untuk Anda semua. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang agak beda nih. Kita punya catatan pribadi, pengalaman langsung seseorang waktu meditasi di sebuah kelenteng besar di Malaysia. Menarik. Pengalaman spiritual pribadi ya. Iya, fokusnya ke momen yang nggak terduga gitu, yang melampaui ekspektasi lah. Apalagi ada sensasi unik. Katanya meditasi di dalam semacam kurungan emas raksasa. Wah, kurungan emas. Oke, ini kedengarannya seru buat digali lebih dalam. Oke, ayo kita mulai. Jadi coba bayangin dulu settingnya ya. Ini salah satu kompleks kelenteng katanya sih terbesar di Asia. Luas banget, megah, penuh patung Buddha yang ukurannya besar-besar, indah gitu. Pasti atmosfernya kerasa ya di tempat semegah itu. Nah, dia cerita setelah keliling-keliling, kagum sama arsitektur dan ukirannya, dia sampai di satu area ibadah. Dan di situ dia ngerasa ada energi yang beda, lebih kuat gitu. Nah, ini menarik. Kontrasnya mulai terasa di sini ya. Sumber kita kan bilang suasananya sebenarnya cukup rame. Banyak pengunjung, terus ada biksu atau petugas di sana ya, yang sibuk juga. Betul, rame. Tapi justru di tengah keramaian itu muncul dorongan dari dalam dirinya buat nyari tenang. Buat meditasi. Ini loh, intuisi atau kebutuhan batin itu kadang munculnya aneh ya. Di tempat yang kayaknya kurang pas. Persis. Nah, karena dorongannya kuat banget, dia spontan aja. Nyari sudut yang agak mendingan lah, deket tiang besar gitu. Walau ya tetap nggak sepi-sepi amat. Terus dia duduk bersila, pejamin mata, ya udah mulai coba masuk kondisi meditasi. Ini nih, nyambung ke konsep yang sering disebut energi tempat atau sense of place. Bukan cuma soal mistis sih, tapi lebih ke gimana suasana, sejarah, atau mungkin niat orang-orang di situ bisa bikin semacam getaran khas. Oh, jadi tempatnya sendiri bisa memicu sesuatu gitu ya? Bisa jadi, ada tempat yang kayak punya resonansi khusus yang bikin kita pengen refleksi atau koneksi lebih dalam. Anda sendiri pernah nggak sih ngerasain kayak dipanggil gitu di tempat yang nggak disangka-sangka? Mungkin di hutan atau gedung tua? Bisa jadi ya. Nah, dari sini ceritanya jadi makin intens. Pas meditasinya mulai dalam, dia cerita gimana mata batinnya, persepsi internalnya kayak kebuka gitu. Dia mulai melihat atau ngerasain keindahan dari dimensi lain. Dia nyebutnya alam gaib di tempat itu. Wow! Puncaknya nih, dia ngerasa seolah-olah lagi meditasi di dalam kurungan raksasa. Dan kurungannya itu dari emas murni semua. Kurungan emas raksasa. Ini pengalaman yang nggak biasa banget. Iya kan? Dia gambarin suasana di dalam kurungan itu beda banget sama di luar. Rasanya sunyi, senyap, damai banget. Energi spiritualnya kerasa kental, nyata, kuat. Lompatan pengalamannya jauh ya dari cuma kagum sama fisik bangunan jadi ke pengalaman batin yang dalam gitu. Betul. Pengalaman kurungan emas ini, kalau kita coba bedah sedikit ya, ini nunjukin banget gimana fokus batin pas meditasi dalam itu bisa ngubah persepsi kita soal realitas secara drastis. Lingkungan fisik yang ramai tadi seolah, hilang relevansinya. Diganti sama lanskap batin yang kuat ini. Jadi kayak dunia luar nggak ngaruh lagi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Simbol kurungan emasnya sendiri itu kayak makna. Emas kan sering lambang kemurnian, nilai tinggi, pencerahan, atau perlindungan ilahi. Kurungan di sini mungkin bukan penjara ya, tapi lebih kayak ruang sakral, semacam sanctuary pribadi yang diciptakan kesadarannya. Oh, jadi semacam tempat aman ya di tengah keramaian itu? Betul. Pikiran kita itu ternyata bisa loh menghasilkan simbol sekuat itu buat merepresentasikan kondisi batin. Kapasitas fokus mental itu luar biasa. Bukan cuma ngabaikan gangguan luar, tapi juga membangun realitas internal yang punya makna. Damai di dalam kurungan emas tadi kontras banget ya sama ramai di luar. Nah, itu metafora yang pas banget. Kekuatan pemisahan antara dunia batin dan dunia luar yang bisa dicapai lewat meditasi. Soal melihat alam gaib pakai mata batin itu juga bagian dari pergeseran persepsi ini. Jadi ini kayak bukti ya kalau apa yang kita alami di dalam diri, realitas batin kita itu, kadang bisa lebih nyata dari lingkungan fisik. Betapa personalnya ya pengalaman kayak gini, dan nggak terduga sama sekali. Tepat sekali. Cerita ini ngingetin kita kalau momen-momen pencerahan atau kedamaian mendalam itu seringnya nggak datang dari rencana matang atau kondisi ideal. Malah muncul spontan. Di waktu dan tempat yang nggak kita sangka-sangka ya. Iya,
Bisa jadi hasil interaksi kompleks antara kesiapan batin kita, energi tempat itu, dan ya, mungkin sedikit misteri yang susah dijelasin logika. Jadi apa artinya cerita ini buat Anda yang dengerin? Intinya, ini soal nemuin kedalaman spiritual di tempat yang nggak disangka, di tengah keramaian. Mengingatkan betapa uniknya pengalaman batin tiap orang. Dan ini ngajak kita refleksi juga. Pengalaman kayak gini kan membuka kemungkinan adanya momen tak terduga dalam hidup kita sendiri. Jadi, ada pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Gimana menurut Anda, lingkungan fisik di sekitar Anda, apakah itu alam, kota, tempat kerja, dan kondisi batin Anda sendiri, bisa saling berinteraksi? Interaksi yang mungkin aja menciptakan momen pencerahan atau kedamaian tak terduga dalam hidup Anda. Di mana kira-kira kurungan emas Anda tersembunyi? Wah, pertanyaan yang bagus untuk direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa